Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan logaritma. Hal ini kita bahas secara sekaligus ya, karena secara teoretik mereka terhubung. Oke, kita mulai dari definisi dari pertidaksamaan eksponen. Suatu pertidaksamaan eksponen adalah suatu pertidaksamaan yang bilangan pokok atau pangkatnya mengandung variabel. Jadi seperti yang kita tahu bahwa eksponen adalah bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan pokoknya, ada pangkatnya. Jadi pertidaksamaan eksponen adalah suatu pertidaksamaan yang bilangan pokok atau pangkatnya mengandung variabel. Di sini dapat kita contohkan 1, 2 pangkat X besar sama dari 8. Kemudian X pangkat 5 kecil sama dari 125. Atau bisa saja soalnya X pangkat akar X besar dari akar X berpangkat X. Itu adalah contoh dari pertidaksamaan eksponen. Nah, penyelesaian atau solusi dari pertidaksamaan eksponen itu adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan, biasanya berbentuk interval. Jadi kita ingin pada kesempatan kali ini kita ingin mencari nilai-nilai variabel ini sehingga pertidaksamaan ini bernilai benar. Contohnya kita berikan di sini adalah X kecil dari 2 adalah solusi dari 3 pangkat 2 X kurang 6 kali 3 pangkat X kecil dari 27. Nah, untuk memeriksa apakah benar X kecil dari 2 itu adalah solusi dari pertidaksamaan yang diberikan, caranya adalah kita dapat memilih satu nilai dari interval tersebut, kemudian mensubstitusikannya ke dalam pertidaksamaan. Jika ruas kiri memenuhi nilai pertidaksamaan dengan ruas kanan, maka bisa kita katakan bahwa solusi tersebut adalah benar untuk pertidaksamaan tersebut. Kita lihat di sini katanya X kecil dari 2 adalah solusi dari 3 pangkat 2X kurang 6 kali 3 pangkat X kecil dari 27. Buktinya X kecil dari 2 itu misal kita ambil adalah X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 masuk ke dalam interval ini. Kita substitusikan X sama dengan 1 ini ke dalam pertidaksamaan. Kita ganti variabelnya. 3 berpangkat 2 kali 1 kurang 6 kali 3 pangkat 1 kecil dari 27. 9 kurang 18, 6 kali 3 18 kecil dari 27. Ini negatif 9 kecil dari 27. Ini benar. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai-nilai X yang kecil dari 2 tidak masuk di sini, adalah solusi dari pertidaksamaan yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan solusi tersebut dengan sifat-sifat dari pertidaksamaan eksponen yang diberikan. Secara umum, cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponen sama dengan cara menyelesaikan persamaan eksponen. Yang membedakan hanya pada bilangan pokok atau basisnya. Pernyataan ini dapat kita sajikan dalam teorema berikut. Misalkan Y1 sama dengan A pangkat Fx dan Y2 sama dengan A pangkat Gx. A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini adalah basisnya atau bilangan pokoknya ya, A. Maka berlaku katanya 1, jika A pangkat Fx besar sama dengan A pangkat Gx, maka ini kalau kita lakukan dengan cara menggunakan persamaan eksponen, kita kanselasi ini bilangan pokoknya, maka tinggal adalah Fx tandanya tadi besar dari Gx untuk A besar dari 1. Jadi bilangan pokoknya kalau besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Tetap ini besar sama, ini juga besar sama setelah kita melakukan pencoretan atau kanselasi.
Yang kedua juga begitu, jika A pangkat fx kecil sama dari A pangkat gx, maka fx tetap akan kecil sama dari gx untuk A besar dari 1. Jadi kalau bilangan pokoknya itu besar dari 1 seperti 2, 3, 4 dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaan ini tidak berubah. Yang ketiga, jika A pangkat fx besar sama dari A pangkat gx, maka fx kecil, ini tadi besar ya, kecil dari gx untuk A-nya di antara 0 sampai 1. Jadi nanti kalau tanda pertidaksamaan setelah lakukan kanselasi ini, pencoretan ini, tanda pertidaksamaannya akan berubah jika yang dicoret tersebut di antara 0 dan 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan sebagainya. Yang keempat, jika A pangkat fx kecil sama dari A pangkat gx, maka fx, ini berubah juga. Ini kecil berubah menjadi besar, fx besar sama dari gx untuk A-nya di antara 0 dan 1. Sehingga bisa kita bikin note di sini bahwa tanda pertidaksamaan berubah jika bilangan pokok atau basisnya berada di antara 0 dan 1 ya. Seperti setengah tadi, sepertiga atau 0,25, 0,5 dan sebagainya. Itu yang perlu diingat. Jadi secara umum penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen sama dengan penyelesaian persamaan. Yang membedakan adalah tanda pertidaksamaan akan berubah bila basis atau bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1. Dan dia akan tetap tanda pertidaksamaannya bila basis atau bilangan pokoknya besar dari 1. Nah, kemudian hal yang perlu diingat lagi bahwa solusi pertidaksamaan berbeda dengan solusi persamaan. Solusi pertidaksamaan bentuknya interval, artinya tidak tunggal. Sedangkan solusi dari persamaan dia adalah titik-titik. Jadi satu titik gitu ya, bukan interval. Oke, berikut kita akan memberikan beberapa contoh soal dan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen. Oke, berikut kita sudah punya 5 soal yang akan kita coba berikan pembahasannya. Soalnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi A, B, C, dan E. C, D, dan E ya. Kita akan coba membahas soal ini satu persatu dengan memanfaatkan teori yang sudah kita bahas tadi. Kita mulai dari soal A. Kita jawab di sini. Nilai X yang memenuhi soal A kita adalah 3 berpangkat 2X tambah 3 besar sama dari, kita akan mengubah ini 27 itu adalah 3 berpangkat 3 ya. Kemudian dia berpangkat lagi X kurang 5. Kemudian ini akar pangkat 5, ini boleh kita tulis menjadi berpangkat 1/5. Oke, itu cara mengubah soal tampilannya. Kemudian 3 berpangkat 2X tambah 3 besar sama dari, ini boleh kita selesaikan 3 berpangkat 3X kurang 15/5. Oke, dan ini kita kanselasi. Tinggal 2X tambah 3 besar sama dari 3X kurang 15/5. Ini kita kali silang 10X, sama-sama kita kali 5 gitu ya. Ini kali 5, ini juga kali 5, menghilangkan 1/5 ini, ditambah 3 kali 5, 15 besar sama dari 3X kurang 15. Selanjutnya yang sama-sama variabel, sama-sama kita kurangi 3X. 10X kurang 3X 7X besar sama, di sini adalah negatif 30 ya. Ini negatif 30. 15 negatif 15. Berarti X besar sama dari negatif 30/7. Oke, ini jawabannya. Kita cek sekali lagi apakah jawaban ini benar. 3 berpangkat 2X tambah 3, betul ini besar dari 3 berpangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, berpangkat X kurang 5, berpangkat lagi 1/5, benar ya.
Ini tetap 3 pangkat 2x tambah 3 besar sama dari 3 berpangkat 3 kali x, 3x, 3 kali negatif 5, negatif 15 per 5. Betul. Kita coret 3-nya. Dapatkan karena yang kita coret ini adalah besar dari 1 tadi, tanda pertidaksamaan tidak berubah ya. Berarti 2x tambah 3 besar sama dari 3x kurang 15 per 5. Ini sama-sama kita kali 5, menghilangkan 1/5. 2 kali 5 10x, 3 kali 5 15 besar sama dari 3x kurang 15 per 5-nya habis setelah dikali 5 gitu ya. Kemudian sama-sama kita kurangkan dengan 3x, 10x kurang 3x 7x. Terus sama-sama kita kurangkan 15 menghilangkan ini. Negatif 15 kurang 15 berarti negatif 30. Berarti x besar sama dari negatif 30 per 7. Atau boleh juga kita tulis jawabannya adalah x besar sama dari negatif 4 2 per 7. Oke, itu jawabannya ya. Soal yang A. Kita lanjutkan soal yang B. Soal yang B, 1/25 berpangkat x kurang 2,5 kecil dari akar dari 625 per 5 berpangkat 2 kurang x. Kita bisa jadikan seperti ini atau kita ubah. Barangkali mungkin lebih gampang kita ubah ya. 1/25 itu dapat saya tulis menjadi 5 berpangkat negatif 2. Nih. Berpangkat lagi x kurang 2/5. 2,5 itu saya tulis menjadi 5/2 ya. Karena 2,5 itu adalah 5 dibagi 2. Kecil dari, nah 625 itu adalah 5 pangkat 4. Dapat kita tulis menjadi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 kurang x berpangkat setengah. Karena dia akar ya, pangkat setengah. Oke, bisa kita tulis seperti itu. Dan kita sekali lagi tulis 5. Ini kalikan negatif 2x tambah negatif 2 kali negatif 5/2 adalah 5 kecil dari, ini dapat kita tulis menjadi 5 berpangkat 4 kurang 2 ini tambah x per 2. Oke, itu jawabannya. Nah, kemudian 5-nya kita kanselasi karena 5 yang kita coret ini adalah besar dari 1, maka tanda tidak berubah. Jadi negatif 2x tambah 5 kecil ya, tetap kecil, 2 tambah x per 2. Oke, 2 tambah x per 2. Kemudian kedua ruas kita kali 2 menghilangkan ini. Berarti jadinya adalah negatif 4x tambah 10 kecil dari 2 tambah x. Sehingga kita dapatkan nanti yang ini ke sini, yang ini ke sini. Berarti sama-sama dikurang 2 dulu, 10 dikurang 2 8 kecil dari, sama-sama ditambah 4x. Jawabannya adalah 5x. Sehingga kalau kita balik penulisannya tentu 5x besar dari 8, tidak berubah ya. Maka x besar dari 8/5. Maka solusi dari soal yang B itu adalah x besar dari 8/5. Itu jawaban soal B. Selanjutnya kita akan menjawab soal C. Oke, soal yang C ini agak unik ya. Ini 4 berpangkat x kuadrat kurang x kurang 2 kali 2 berpangkat x kuadrat tambah 3x kurang 10 kecil dari 16. Nah, karena di sini ada pangkatnya berbeda, tapi biak basisnya juga berbeda. Nah, kita ubah dulu karena 4 dengan 2 kayaknya bisa diubah. 4 itu adalah 2 berpangkat 2. Langsung saja kalikan 2x kuadrat
kurang 2x kurang 4 ya, berubah dia, dikali dengan 2 berpangkat x kuadrat tambah 3x kurang 10 kecil dari 1/16 itu 2 berpangkat negatif 4. Oke. Ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 berpangkat 2x kuadrat ditambah x kuadrat 3x kuadrat negatif 2x ditambah 3x tambah x negatif 4 ditambah negatif 10 negatif 14 kecil dari 2 berpangkat negatif 4. Nah, ini bilangan pokoknya 2, berarti lebih besar dari 1 ya. Kita akan selasi, tandanya tidak berubah. Nah, berarti 3x kuadrat tambah x kurang 14 tetap kecil dari negatif 4. Kita sama-sama tambah 4 menghilangkan ini. Berarti 3x kuadrat tambah x tambah 4 kurang 10 berarti kecil dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Ini kita tinggal faktorkan saja. Kecil dari 0. Berarti ini 3x, sini x. Kita akan coba cari jawabannya. (3x kurang 5) sepertinya x tambah 2 ya. Oke. 3 kali x, 3x kuadrat, 3 kali 2, 6 kurang 5x, x ya, betul. Oke. Maka kita dapatkan ini adalah x satunya sama dengan 5/3 atau satunya lagi x sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2. Ini kita, karena ini adalah pertidaksamaan, kita butuh garis bilangan. Negatif 2 di sini. Kemudian di sini 5/3. Nah, yang paling gampang kita punya 3 wilayah di sini. 1, 2, 3. Nah, cara menentukan yang paling gampang ini adalah yang di tengah ini. Di antara negatif dan positif ada 0 di sini. Kita substitusikan ke pertidaksamaan terakhir. 0, 3 kali 0 kuadrat 0, tambah 0, 0, kurang 10, berarti negatif 10. Berarti negatif tanda di sini. Selang-seling, tambah, tambah. Nah, karena yang diminta soalnya itu adalah kecil dari 0. Kecil dari 0 itu berarti negatif. Maka ini solusinya. Ini solusinya daerah yang negatif. Dan dia tidak masuk, maka bulatannya di sini kosong. Taksir, maka solusinya atau HP himpunan penyelesaiannya adalah X elemen R, di mana X besar dari negatif 2 atau di antara negatif 2 sampai atau kecil dari 5/3. Oke, itu solusi dari soal kita yang C ya. Solusi dari soal kita yang C dalam bentuk interval X di antara negatif 2 sampai 5/3. Oke, selanjutnya kita bahas soal D. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 pangkat 2x tambah 3 dikurang 84 kali 3 pangkat x tambah 9 besar sama dari 0 ya. Kita akan coba selesaikan soal ini. Agak rumit, kita tulis dulu. Itu berarti 3 berpangkat x dikuadratkan dikali 3 pangkat 3 ya. Kalau kita urai ini, urainya ini ya, dikurang 84 kali 3 pangkat x tambah 9 besar sama dari 0. Kira-kira seperti itu. Kemudian dapat kita tulis kembali 3 pangkat 3 27, berarti 27 3 pangkat x kuadrat
kurang 84 kali 3 pangkat X tambah 9 besar sama dari 0. Kemudian kita misalkan. Boleh. Kita misalkan P sama dengan 3 pangkat X. Tentu ini berubah menjadi 27P kuadrat kurang 84P tambah 9 besar sama dari 0. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Ini tinggal kita faktorkan saja. Atau bisa disederhanakan ini kelipatan 9 ya. Kelipatan 9 atau kelipatan 3 bisa mungkin ini. Ini bisa dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3. Ini juga bisa dibagi 3 ya. Kalau kita bagi 3 semuanya, ini jadinya adalah 9P kuadrat kurang 84 bagi 3 itu 28 ya. 28P tambah 3 besar sama dari 0. 9 bagi 3, 3. Oke. Kemudian ini kita bisa faktorkan. Cari nilai P-nya ini bisa sama dari 0. 9P-nya ini 9P, ini P ya. 9P kurang 1 kurang 3 ya, karena ini positif 3 ya, boleh. Benar ya. Berarti kita dapatkan P-nya di sini adalah 1/9 atau P sama dengan 3. Kita kembalikan dulu ke bentuk pemisalan X tadi. Kalau P 1/9, P-nya 3 pangkat X. Berarti ini P1 ya, ini P2. 3 pangkat X1 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Kanselasi berarti X1-nya adalah negatif 2. Atau ini 3 pangkat X2 sama dengan 3 pangkat 1 ya. Berarti ini kanselasi berarti X2-nya adalah 1. Kita pindahkan ke garis bilangan. Ini negatif 2, di sini 1. Oke. Kita tentukan daerah ini. Daerahnya di antara negatif 2 sampai 1 itu ada 0 di sini. Kita masukkan 0. Kalau kita masukkan 0, berarti daerah sini negatif jadinya ya. Ini negatif, ini positif, ini positif. Oke. Dan yang dimintanya itu adalah besar dari 0. Besar dari 0 berarti positif. Nah, dia masuk ya, karena dia besar sama. Oke, ini dia. Maka kita arsir ini daerahnya. Nah, maka jawabannya nanti adalah HP-nya boleh kita tulis X di mana X kecil sama dari negatif 2 atau X besar sama dari 1. Itu adalah solusi dari soal yang D. 3 pangkat 2X tambah 3 kurang 84 kali 3 pangkat X tambah 9 besar sama dari 0. Selanjutnya kita akan bahas soal terakhir untuk pertidaksamaan eksponen. Oke, soal terakhir atau soal E di sini. Tentukan nilai X yang memenuhi 9 pangkat 2X kurang 4 besar sama dari 1/27 X berpangkat X kuadrat dikurang 4. Dapat kita langsung ubah bentuknya. 9 itu 3 pangkat 2 ya. Jadi ini 3 berpangkat 2 kali 2X 4X kurang 8. Boleh kita tulis seperti itu. Besar sama dari, kita ubah lagi, 1/27 itu 3 pangkat negatif 3 ya. 3 berpangkat negatif 3. Berarti langsung kita kalikan saja ke sana adalah negatif 3X kuadrat. Negatif 3 dikali negatif 4 tambah 12. Itu kira-kira bentuknya. Dan ini kita lakukan kanselasi. Yang kita kanselasi sekarang adalah 3. 3 itu besar dari 1. Berarti tanda pertidaksamaan tidak berubah. Berarti ini 4X kurang 8 tetap besar sama
dari negatif 3x kuadrat tambah 12. Kemudian ini kita satu ruaskan, 3x kuadrat tambah 4x kurang 20 besar sama 0. Kemudian ini kita faktorkan seperti tadi, soalnya hampir sama ya. 3x sini x tambah 10 sepertinya kurang 2 ya. Oke, benar, besar sama dari 0. Ini kita faktorkan, kita dapatkan x nya sama, dx 1 nya sama dengan negatif 10/3 atau x sama dengan 2. Seperti tadi kita pindahkan ke garis bilangan, negatif 10/3 ini 2. Di antara negatif dan 2 ini ada 0 di sini. 0, masukkan x-nya 0, 0, 0, negatif berarti negatif sini. Ini plus, ini plus. Maka yang dimintanya adalah besar dari 0, besar dari itu berarti positif. Kemudian dia besar sama berarti dia ikut. Maka bulatannya kita fullkan. Seperti ini. Oke. Maka nanti solusinya ini. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kecil sama negatif 10/3 atau X besar sama dari 2. Itu jawaban dari soal terakhir kita untuk bagian pertidaksamaan eksponen. Dan kita akan masuk ke bagian kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertidaksamaan logaritma. Oke, selanjutnya bagian kedua yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan logaritma. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan eksponen dengan logaritma itu adalah saling inverse gitu ya. Oke, kita lihat dulu definisi dari pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah suatu pertidaksamaan yang basis atau numerusnya mengandung variabel. Jadi dia juga adalah pertidaksamaan. Ingat, pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka dalam matematika yang mengandung variabel, berarti tentunya yang dibatasi tanda pertidaksamaan, besar kecil, besar sama, kecil sama ya. Oke, contohnya di sini adalah 2 log 5x kurang 6 kecil dari 6. Di sini numerusnya yang mengandung variabel. Kemudian yang kedua, mutlak dari 1 kurang x log dari x tambah 5 besar dari 2. Ini basis dan numerusnya sama-sama mengandung variabel. Di sini mutlak ya. Karena syarat basis itu di antara 0 dan 1 dan satu lagi besar dari 1. Karena makanya di sini 1 kurang x maka harus mutlak, berarti harus positif. Kemudian yang ketiga, 5 log 3x tambah 5 kecil dari 5 log 35. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan logaritma. Apa yang akan kita pelajari pada pertidaksamaan logaritma sama dengan pertidaksamaan eksponen tadi? Kita akan belajar bagaimana menentukan solusi dari pertidaksamaan. Jadi kita kenal dulu apa itu solusi pertidaksamaan logaritma. Solusi pertidaksamaan logaritma adalah nilai-nilai variabel, jadi nilai-nilai x ini yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi nanti ketika kita substitusikan nilai x yang kita peroleh ke dalam ini, maka ini 2 log 5x kurang 6 itu betul dia kecil dari 6. Jadi nilai sebelah sini memang kecil dari 6 gitu ya. Jadi dia membuat pernyataan ini bernilai benar. Itu yang kita sebut sebagai solusi. Dan ingat bahwa ini adalah pertidaksamaan. Maka solusi dari pertidaksamaan itu biasanya berbentuk interval. Artinya solusinya tidak tunggal ya. Solusinya amat banyak. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan solusi. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan ini sebenarnya sama dengan cara menyelesaikan persamaan logaritma. Jadi kita tetap menggunakan sifat-sifat dasar dari logaritma. Kita nyatakan cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma hampir sama dengan cara menyelesaikan persamaan logaritma. Hanya perbedaannya adalah bergantung pada basis dan syarat numerusnya. Jadi karena di sini adalah pertidaksamaan,
basis ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, numerus, syarat numerusnya. Ingat, basisnya itu harus besar dari 1 atau di antara 1 sampai 0 atau 0 sampai 1. Kemudian juga syarat numerusnya itu harus besar dari 0. Ini harus positif ya. Syarat numerusnya ini harus positif. Dan kita nyatakan pernyataan tersebut dalam teorema berikut. Misalkan Y1 sama dengan A log Fx dan Y2 sama dengan A log Gx dengan syarat A-nya ini basisnya itu besar dari 0, kemudian A itu tidak 1 gitu ya. Kemudian Fx besar dari 0, Fx itu adalah numerus di sini, dan Gx-nya juga besar dari 0. Ini syaratnya penting ya. Nah, maka berlaku jika A log Fx besar sama dari A log Gx di sini, maka Fx besar dari Gx kalau A-nya itu besar dari Z. Artinya tanda pertidaksamaan tetap ini besar, ini tetap besar setelah kita lakukan kanselasi log-nya nanti ya. Maka tanda pertidaksamaannya tetap untuk A-nya besar dari 1. Jadi misalnya di sini A-nya 2, 3, 5 dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Begitu juga kalau kecil yang kedua. Jika A log Fx kecil sama dari A log Gx, maka Fx tetap kecil dari Gx kalau A-nya itu besar dari 1. Sedangkan yang ketiga, jika A log Fx besar sama dari A log Gx, maka ini berubah ya. Di sini besar tadi, di sini berubah menjadi kecil kalau A-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi di sini terlihat dari besar, kecil, kemudian yang keempat ini kecil dia berubah menjadi besar kalau A-nya di antara 0 sampai 1. Bisa setengah, sepertiga, seperti tadi 2/3 gitu ya. Dan pecahan-pecahan yang memang berada di antara 0 dan 1. Jadi basisnya itu pecahan ya, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini adalah tanda pertidaksamaan tidak berubah jika basisnya lebih dari 1 ya. Jadi basisnya lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Kemudian tanda pertidaksamaan berubah jika basis di antara 0 dan 1. Dan syarat paling penting yang perlu diingat adalah yang harus juga diperiksa nanti adalah syarat numerusnya. Numerusnya harus besar dari 0 ya. Syarat numerusnya juga besar dari 0. Nah, kenapa? Selanjutnya kita akan memberikan contoh soal dan pembahasan pertidaksamaan logaritma. Di sini sudah ada 5 soal yang kita sengaja sediakan. Pertanyaannya adalah perintahnya, tentukan himpunan penyelesaian dari A 4 log 2x kurang 6 kecil dari 1, B setengah log x kuadrat kurang 3 besar dari 0, C 2 log, ini 2 kali ya, beda dengan ini. Kalau ini adalah basis, sedangkan ini 2 kali log x tambah 1, ini basisnya 10 ya. Kecil sama dari log x tambah 4, basisnya juga 10, tambah log 4, ini basisnya juga 10. Sedangkan yang nomor D, sepertiga ini jadi basis, sepertiga log 3x kuadrat tambah x kecil dari sepertiga log 8 kurang x. Yang terakhir, 25 log x kurang 3 tambah 25 log x tambah 1 kecil dari setengah. Kita akan membahas soal ini. Kita mulai dari soal yang A, jawab. Nah, ingat tadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, dua hal yang perlu diperhatikan adalah di samping menyelesaikan secara utuh, kita perhatikan numerusnya. Ini A-nya atau basisnya 4 ya, nggak ngaruh. Ini kemudian numerusnya 2x kurang 6. Syarat numerus dulu yang pertama, 2x kurang 6 harus besar dari 0. Berarti 2x sama-sama ditambah 6 besar dari 6, x besar dari 3. Ini syarat pertamanya nanti yang harus kita penuhi. Syarat keduanya baru kita selesaikan secara biasa. 4 log 2x kurang 6 ini kecil dari 1 itu sama dengan 4 log 4 ya. 4 log 4 1 kan? Sehingga kita lakukan kanselasi di sini. Nah, ini basisnya 4. 4 itu besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Jadi tetap kecil ya. Jadi ini 2x kurang 6 tetap kecil dari 4. Sehingga sama-sama kita kurangkan 4. Atau kita tambah 6 boleh juga. X kecil dari tambah 6 habis. 4 tambah 6 10 ya. Berarti x
kecil dari 10, sama-sama bagi 2, kecil dari 5. Maka solusinya gabungan dari yang kedua ini, X besar dari 3 dan X kecil dari 5. Kalau kita gambarkan ke garis bilangan, sini ada 3, sini ada 5. Itu yang pertama, X besar dari 3. Besar saja, berarti bundarannya kosong. Besar berarti ke arah kanan. Kemudian yang ini X kecil dari 5. Di bundaran ke kiri. Maka yang paling sering dilewatinya ini adalah irisannya ya. Maka himpunan penyelesaiannya nanti soal ini adalah X di mana X besar dari 3, kecil dari 5. Oke, itu jawaban soal pertama kita. Nilai X yang memenuhi 4 log 2X kurang 6 kecil dari 1. Ini soal kita yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kedua. Nilai X yang memenuhi setengah log X kuadrat kurang 3 besar dari 0. Kita tulis setengah log X kuadrat kurang 3 besar dari 0. Yang pertama kita lihat syarat numerusnya dulu. Numerusnya X kuadrat kurang 3. X kuadrat kurang 3 besar dari 0. Maka ini kalau kita faktorkan adalah X tambah akar 3 kali dengan X kurang akar 3 ya. Besar dari 0. Berarti ini X sama dengan negatif akar 3 atau X sama dengan akar 3. Oke, kita masukkan ke garis bilangan ini. Negatif akar 3, ini akar 3. Di antara negatif dan positif ini ada 0 sini. 0 kuadrat kurang 3 berarti kurang 3. Berarti ini negatif ya. Ini positif, ini positif. Yang dimintanya besar dari 0. Oke, ini dia besar dari 0. Nah, ini solusinya nanti untuk solusi numerusnya. Selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaan itu secara utuh. Setengah log X kuadrat kurang 3 besar dari, nah 0 itu setengah log 1. Jadi 0 ini kita ganti dengan setengah log 1. Basisnya harus sama agar bisa lakukan pencoretan nanti. Dan log 1 itu adalah 0 ya. Oke. Kita lakukan kanselasi atau pencoretan. Kita perhatikan di sini. Ini basisnya setengah. Ini basisnya setengah. Setengah itu di antara 0 dan 1. Jadi ketika pertidaksamaan basisnya itu di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya tadi adalah berubah ya. Maka kita kanselasi ini dulu. Maka berubah jadi X kuadrat kurang 3. Tandanya besar berubah menjadi kecil dari 1. Nah, ini kita selesaikan. X kuadrat kurang, sama-sama kurang 1, kurang 4 jadinya kecil dari 0. Ini kita faktorkan. Ini X kurang 2, X tambah 2 kecil dari 0. Berarti X sama dengan negatif sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Sama halnya dengan yang tadi, kita pindahkan ke garis bilangan. Ini kita pindahkan, ini negatif 2. Kemudian di sininya adalah 2. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Di antara negatif dan positif ini ada 0. Masukkan 0 kuadrat, 0 kurang 4 berarti negatif sini. Ini positif, ini positif. Yang dimintanya kecil berarti ini ya. Daerahnya yang di tengah. Oke. Nah, sekarang karena kita memiliki dua syarat ini, yang pertama ini dan yang kedua ini, maka kita akan gabungkan ya. Kita iriskan daerahnya dari kedua solusi yang sudah tersedia tersebut. Jadi
Kita pindahkan ke garis bilangan yang sama, satu garis bilangan saja ini. Ini akar 3 itu sekitar 1,7 ya. Akar 3 itu 1,7. Kemudian negatif 2, berarti ini lebih kecil. Negatif 2. Ini negatif akar 3. Ini akar 3. Sini 2. Oke, sekarang kita ambil gambarnya itu seperti ini juga, kemudian 2. Maka yang paling sering dilewatinya adalah ini. Maka himpunan penyelesaiannya itu nanti adalah X, di mana X di antara negatif 2 sampai negatif akar 3, atau X di antara akar 3 sampai 2. Ini adalah solusi dari soal kita yang kedua. Jadi solusi dari setengah log X kuadrat kurang 3 besar dari 0 itu adalah X di antara negatif 2 sampai negatif akar 3, atau X besar dari akar 3 sampai 2. Itu soal kita. Yang kita lanjutkan soal yang ketiga. Selanjutnya kita bahas soal yang C. 2 log X tambah 1 kecil sama dari log X tambah 4 ditambah log 4. Yang pertama ini adalah syarat numerusnya, yaitu X tambah 1 besar dari 0. Ini X besar dari negatif 1. Kemudian yang kedua, X tambah 4 besar dari 0. Ini X besar dari negatif 4. Kemudian kita selesaikan secara menyeluruh. 2 log ini dapat kita ubah menjadi 2 log 2. Ini kita naikkan pangkatnya ke atas ini, berarti X tambah 1 berpangkat 2 kecil sama dari log. Ini basisnya sama, tanda tambah berarti kali ya, berarti ini 4X tambah 16. Oke, selanjutnya karena ini basisnya 10, ketika kita coret atau kanselasi nanti tentu tanda tidak berubah ya, berarti ini X kuadrat jabaran ini tambah 2X tambah 1 kecil sama dari 4X tambah 16. Sehingga kalau kita jadikan satu ruas, X kuadrat kurang 2X kurang 15 kecil sama dari 0. Ini kita faktorkan. Ini X kurang 3 tambah atau kurang 5 ya. Kurang 5 tambah 3 ya. Berarti ini X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 3. Kita pindahkan ke garis bilangan. Ini jadinya adalah negatif 3, ini juga 5. Berarti di antara negatif dan positif 5 ini ada 0 di sini. Masukkan, pilih X sama dengan 0. 0 kuadrat 0 kurang 2 kali 0, 0 berarti negatif. Negatif 15 ya. Ini positif, ini positif. Daerahnya selang-seling yang dimintanya adalah kecil sama dari 0. Kecil sama dari 0 itu berarti negatif. Maka ini daerah. Kecil sama berarti masuk ya. Masuk. Juga masuk. Oke. Daerahnya ini. Kemudian, nah gabungan dari ini X besar dari min 1, X besar dari min 4, dan ini semuanya kita iriskan. Coba X besar dari min 1, ini min 1 mungkin di sini taruh ini min 1, dia tidak masuk, di bulatannya kosong saja. Kemudian negatif 4, kita geser sedikit, ini tambah tadi negatif 4. Oke, daerahnya ini.
X besar dari negatif 4 berarti ke kanan. Ke kanan terus. Kemudian X besar dari negatif 1 berarti ke kanan juga. Nah, maka daerah yang paling sering dilewatinya itu adalah ini ya. Maka himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis HP sama dengan X, di mana X besar dari negatif 1 kecil sama dari 5. Oke, itu jawaban dari soal kita yang C. Himpunan penyelesaiannya adalah X, himpunan X, di mana X besar saja dari negatif 1 kecil sama dari 5. Selanjutnya kita bahas soal D ya. Oke, soal D ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sepertiga log 3x kuadrat tambah x kecil dari sepertiga log 8 kurang x. Yang pertama seperti biasa tadi syarat numerusnya 3x kuadrat tambah x besar dari 0. Kita faktorkan ini. Kita faktorkan x. Tinggal di dalamnya adalah 3x tambah 1 gitu ya. Besar dari 0. Berarti ini x sama dengan 0 atau X sama dengan negatif sepertiga ya. Kemudian syarat numerus yang kedua itu 8 kurang X besar dari 0 berarti 8 besar dari X atau X kecil dari 8. Ini kita masukkan ke garis bilangan terlebih dahulu. Negatif sepertiga, sini 0. Di antara ini kita boleh ambil 1 di sini lebih gampang karena ini sepertiga kecil ya. Sini kita ambil 1 mungkin ya. Kita ambil 1, masukkan ke sini 1 plus ya. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Yang dimintanya positif. Berarti bulatannya kosong. Karena ini jawabannya nanti. Untuk numerus pertama. Numerus kedua nanti kita cek. Selanjutnya kita selesaikan secara utuh soal ini. Sepertiga log 3x kuadrat tambah x kecil dari sepertiga log 8 kurang x. Karena basisnya sepertiga itu diantara 0 dan 1, maka pencoretan nanti mengakibatkan tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, berarti ini berubah menjadi 3x kuadrat tambah x. Ini kecil berubah menjadi besar, 8 kurang x. Kita satu ruaskan, ini jadinya 3x kuadrat tambah 2x kurang 8 besar dari 0. Besar dari 0. Dan ini kalau kita faktorkan, besar dari 0, 3x ini x kurang 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2, mana yang benar? 3 kali tambah kayaknya ya, karena di sini tambah. Coba kita cek dulu. Kurang coba kurang 4 tambah 2, 3 kali x, 3x kuadrat, 3 kali 2 6 ya, kurang 4, betul 2. Oke, berarti ini x nya adalah 4/3 atau x sama dengan negatif 2. Oke, kita masukkan ke garis bilangan. Ini jadinya adalah negatif 2. Ini 4/3. Ini diantara negatif udah positif, ada 0 sini ya. Masukkan 0, 0 negatif. Berarti ini negatif, ini positif, ini positif. Berarti yang dimintanya besar dari 0. Besar dari 0 berarti positif. Besar saja sini. Oke, ini solusinya untuk secara keseluruhan. Sekarang dari 3 ini kita gabungkan ya. Kita gabungkan solusinya menjadi satu buah saja. Jadi kita bikin sini. Oke, seperti itu. Kita ambil
ambil yang pertama, yang paling kecil di sini adalah negatif 2, kemudian negatif sepertiga, kemudian 0, kemudian 4/3, terakhirnya adalah di sini 8. Oke, sekarang kita ambil kecil dulu dari sepertiga. Buatannya kosong, kecil ke sini, besar dari 0 kanan, kemudian kecil dari 8, terus ke sini, kemudian kecil dari negatif 2, dan terakhir ini besar dari 4/3. Oke, maka yang paling sering dilewatinya adalah ini dan ini. Maka HP-nya dapat kita tulis yaitu X, di mana X kecil dari negatif 2 atau X berada di antara 4/3 kecil dari 8. Oke, ini jawaban soal nomor D tadi, sepertiga log 3x kuadrat tambah X kecil dari sepertiga log 8 kurang X. Selanjutnya kita bahas soal kita yang terakhir, yang E. Soal terakhir kita, tentukan himpunan penyelesaian dari 25 log X kurang 3 ditambah 25 log X tambah 1 kecil dari setengah. Seperti tadi, kita lihat syarat numerusnya dulu. X kurang 3 besar dari 0, berarti X besar dari 3. Kemudian yang kedua, X tambah 1 besar dari 0, berarti X besar dari negatif 1. Oke. Kemudian kita selesaikan secara keseluruhan 25 log. Ini karena basisnya sama, maka tambah itu berarti kali ya. Berarti X kurang 3 kali X tambah 1 kecil sama. Setengah itu sama dengan 25 log 25 berpangkat setengah. Ya, karena setengah ke depan, 25 log 5 25 1 ya, maka tetap di setengah. Oke, kita lakukan kanselasi. Perhatikan di sini basisnya 25 besar dari 1 ya, berarti tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Ini kita selesaikan. X kuadrat kurang 2x kurang 3 kecil sama 25 pangkat setengah 5. Berarti ini dapatkan X kuadrat kurang 2x kurang 8 kecil sama dengan 0 ya, 0. Sehingga ini kalau kita faktorkan nanti adalah X kurang 4 tambah 2 kecil sama 0. Ini X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke garis bilangan, negatif 2, sini 4, di antara negatif dan positif ini ada 0, pilih X nya 0, 0 kuadrat kurang 2 kali 0, 0 kurang 8, berarti negatif, ini positif, yang dimintanya kecil dari 0, berarti negatif, maka dia masuk ya, karena dia kecil sama. Oke, maka ini jawabannya nanti. Nah, sekarang kita gabungkan jawaban ini dan ini. Jadi dapat kita tulis, gunakan ke garis bilangan gabungannya atau irisannya nanti. Kita butuh paling kecilnya negatif 2, negatif 1, kemudian 3, kemudian 4. Oke. X besar dari 3. Besar saja, berarti bulatannya kosong. Kanan. X besar dari negatif 1. Bulatannya juga kosong. Kemudian X di antara negatif 2 sampai 4. Tapi masuk ya.
Bulatannya full, juga bulatannya full tadi. Oke, dan ini dia. Oke, nah mana yang paling sering dilewati? Ini ya. Oke, maka dapat kita katakan himpunan penyelesaian dari soal kita ini adalah HP-nya dapat kita tulis X di mana X besar saja dari 3, ini kecil sama dari 4. Oke, ini jawaban soal kita yang terakhir, yaitu 25 log X kurang 3 ditambah 25 log X tambah 1 kecil sama dari setengah. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini tentang pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan logaritma. Jika bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share.